Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utun Yasmin Masita dengan NIM 12103019 dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Pontianak kelas D. Di video ini saya akan membahas tentang indeks pembangunan manusia atau biasanya disingkat dengan IPM. Apa sih IPM itu dan apa tujuan dari IPM tersebut? IPM artinya adalah mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalani kehidupan produktif. Di video ini juga saya akan menjelaskan seberapa besar capaian komponen IPM pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sampai 2022 yang dilihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu umur panjang dan kesehatan penduduk, yang kedua tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk, dan yang ketiga ada kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup. Lalu untuk mengukur aspek kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur aspek pengetahuan digunakan gabungan indikator angka berhirup dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur aspek hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berikut adalah data IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sampai 2022 yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa data IPM dari tahun 2020 sampai 2022 untuk seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu itu mengalami kenaikan. Lalu dapat dilihat juga gambar berikut, yakni perkembangan IPM Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai 2022, di mana umur harapan hidup saat lahir yaitu 69,69 tahun, rata-rata lama sekolah yaitu 8,91 tahun, harapan lama sekolah yaitu 13,68 tahun, dan pengembangan per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 10.840.000. Di grafik tersebut juga dapat dilihat pada tahun 2020 IPM Provinsi Bengkulu mencapai 72,16, meningkat sebesar 0,73% dibandingkan tahun 2021. Dan sejak tahun 2018 IPM Provinsi Bengkulu berstatus tinggi karena nilainya lebih dari 70 dan kurang dari 80. Selama tahun 2010 sampai 2022 IPM Provinsi Bengkulu mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,83%. Selanjutnya ada perkembangan indikator IPM yang dimana dapat dilihat dari unsur harapan hidup saat lahir atau UHH meningkat 0,27 tahun atau 0,39% dibandingkan tahun 2021. Kemudian ada harapan lama sekolah atau HLS meningkat 0,01 tahun atau 0,07% dibandingkan tahun 2021, dan rata-rata lama sekolah atau RLS meningkat 0,04 tahun atau 0,45% dibandingkan tahun 2021. Serta ada pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu meningkat Rp353.000 atau 3,37% dibandingkan tahun 2021. Berikut adalah data IPM kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 yang dimana dapat dilihat bahwa IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bengkulu sebesar 80,99 dengan IPM berstatus sangat tinggi, dan IPM terendah terdapat di Selma 67,76 dengan IPM berstatus sedang. Selanjutnya ada komponen IPM menurut kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu, di mana untuk unsur harapan hidup saat lahir yang tertinggi ialah Kota Bengkulu 70,46 tahun dan terendah ialah Lebong 63,68 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah yang tertinggi ialah Kota Bengkulu 11,82 tahun dan yang terendah ialah Bengkulu Tengah 7,49 tahun. Ada juga harapan lama sekolah yang tertinggi ialah Kota Bengkulu 16,4 tahun, terendah ialah Lebong 12,75 tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan IPM. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan IPM ialah yang pertama ada pendidikan. Peningkatan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan IPM. Yang kedua ada kesehatan. Perbaikan dalam pelayanan kesehatan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta penurunan angka kematian anak-anak dapat meningkatkan dimensi kesehatan IPM. Dan yang ketiga ada pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan ekonomi, peluang pekerjaan dan distribusi pendapatan yang lebih merata dapat berdampak pada kenaikan IPM. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IPM yang meliputi yang pertama ada pendidikan. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dapat mempengaruhi tingkat melek buruk dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua ada kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk termasuk wabah penyakit dapat mempengaruhi dimensi kesehatan IPM. Dan yang terakhir ada kondisi ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi atau resesi ekonomi dapat berdampak negatif pada lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Hasil analisis yang dapat saya sampaikan ialah jika dilihat dari hasil data yang telah ditampilkan dapat kita analisis bahwa IPM yang terjadi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dikarenakan yang pertama pada aspek umur panjang dan sehat. Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,69 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Yang kedua pada aspek pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,67 menjadi 13,68 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,04 tahun dari 8,87 tahun menjadi 8,91 tahun pada tahun 2022. Dan yang ketiga, dari
berbagai aspek standar hidup rakyat yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran real per kapita yang disesuaikan meningkat Rp353.000 atau 3,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Solusi yang dapat saya sampaikan setelah saya menjelaskan tentang indeks pembangunan masyarakat yang dicapai oleh Provinsi Bengkulu, yaitu meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama dari bidang pendidikan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, mengembangkan program untuk mengurangi angka putus sekolah. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk meningkatkan keterampilan guru dan peningkatan infrastruktur sekolah. Yang kedua, dari segi kesehatan, yang pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, melakukan kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, dan yang terakhir fokus pada peningkatan gizi anak dan ibu hamil. Dari aspek yang ketiga yaitu ekonomi, mengembangkan program pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan industri kecil, dan memfasilitasi akses ke kredit atau dukungan finansial bagi usaha kecil dan menengah. Yang keempat dari aspek infrastruktur, dengan meningkatkan aksesibilitas dengan memperbaiki jaringan transportasi dan infrastruktur jalan, memperluas akses ke listrik dan air bersih, dan yang terakhir memperbaiki akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ini berpantun. Siang-siang bikin agak-agak, bikinnya di rumah 100. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.